itu dari mana? Dan rektor itu makanan mahal, jadi katanya makanan khusus, jadi bukan ini. Dan sekarang ini laki dengan laki dinikahkan, diberkati dikit ya. Ya. Iya kan? Perempuan dengan perempuan dinikahkan, diberkati di gereja. Sudah semua. Yang lebih gila lagi, mereka berarti demo kepung gereja yang hamba Tuhannya, yang pendetanya mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia laki dan perempuan. Oh, mereka marah. Mereka kepung di gereja, mereka katakan bahwa itu sebuah pelanggaran hak konstitusi, hak asasi manusia. Bukankah itu sangat gila? Sangat menghina dan menghujat kebenaran firman Tuhan, betul nggak? Tapi itu sudah disahkan oleh undang-undang. Nah, itu yang saya katakan yang dulu apa? Sodom dan Gomora itu mikir balik ke gara-gara Sodom dan makin lama. Nah, ini maksud saya bahwa kita harus melihat ke depan ini ada skenario, ada rancangan, ada tahapan tindakan yang Tuhan sedang buat itu adalah untuk menyiapkan karpet merah. Raja kemuliaan akan menjadi hati. Amin nggak ya? Amin. Amin nggak ya? Ini yang harus menjadi pandangan kita ke depan. Kita nggak ngurusin soal yang sejengkal, yang biasanya nggak ada kaitannya. Tidak. Kita ini dipanggil Tuhan. Jadi kalau tadi kita dengar, dan memang itu udah lama kita dengar bahwa bangsa sedang mengalahkan pandangannya ke Indonesia karena mereka melihat, mereka mendengar, mereka bahkan datang istilahnya ngecek gitu, melihat kenyataan waktu di kita bekerja. Kita yang di situ gimana? Kita yang di sini sekarang pokoknya mesti melihat kepada Tuhan. Kita jangan lihat apa yang ada di bumi. Yang ada di bumi itu sangat terbatas untuk kita bisa mengerti. Hati kita harus fokus kepada Tuhan agar kita bisa menangkap visi hati Tuhan itu apa kita. Kerinduan Tuhan untuk Bali ini apa? Rancangan Tuhan yang akan Tuhan buat terjadi di Bali ini apa? Amin. Rancangan Tuhan yang Tuhan ingin percayakan kepada para hamba Tuhan yang ada di Bali ini, Tuhan mau percayakan apa? Nah, kita mesti fokus ke surga sekarang. Jadi melihat segala yang terjadi di permukaan bumi ini di depan mata manusia, kita tidak melihat secara fisik semata, secara kenyataan di depan mata saja, tapi kita sedang melihat Tuhan. Ini Tuhan sedang apa ini? Tuhan sedang apa ini? Apa yang harus aku mengerti dari Tuhan dan bagaimana aku meresponi Tuhan sehingga ketika aku melangkah di dalam ketaatan karena mengerti hatinya Tuhan, tiba-tiba Tuhan bertindak secara jelas. Nah, ini yang Tuhan katakan, engkau telah mendengar semuanya. Tidakkah kamu sendiri mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru. Jadi ada hal-hal yang baru yang dulu kita nggak kepikir, yang dulu kita belum alami, tapi Roh Allah itu akan kerjakan di depan. Berhubung Tuhan menyiapkan landasan untuk hadirnya Raja Kemuliaan, Matius 24 ayat 27 berkata, sebab seperti kilat yang memancar dari timur, demikianlah kedatangan kembali anak manusia. Jadi Tuhan Yesus itu akan masuk ke Yerusalem seperti pada hari dia itu dielulukan dengan palem ya, daun palem dengan jubah yang dihampar. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus katakan rajamu, hai putri Sion, datang tunggang keledai. Itu Yesus masuk lewat gerbang timur, namanya Golden Gate. Nanti Yesus datang kedua kali jadi raja, masuknya juga lewat gerbang timur, Golden Gate. Dari Bukit Zaitun jadi Jakarta masuk. Dan kita inilah bangsa yang di sini. Bagi orang yang di Yerusalem, bagi saya yang dulu buatkan tentang pulau-pulau yang di sebelah timur, kita ini yang dimaksudkan dan dibilang pulau-pulau dan penduduk edarnya yang banyak. Ya kita kasih. Ya, itu sudah jauh-jauh dibuatkan. Kita ini menjadi tempat untuk menyiapkan lawatan Tuhan. Gitu. Ada amin nggak ya? Amin. Tapi ini bangsa yang kecil lah.
blokade senjata oleh Amerika, diblokade ekspor oleh ekonomi, oleh hak asasi manusia dan sebagainya. Ya, itu masa-masa itu segera akan kembali. Itu kita sedang memasuki masa dibalik itu. Gideon itu waktu Gideon waktu dilawat oleh malaikat berkata, kamu pahlawan yang berkata Allah apa. Tuhan menyertai kepala atau Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai kami, kenapa Allah kami berada akan melarang miskin hancur dijajah oleh bangsa media? Itu bilang gitu kan? Kamu diutus Tuhan untuk memerdekakan bangsa kamu. Mana mungkin dengan apa saya bisa? Saya nggak punya kekuatan. Di antara suku yang ada, kami kaum yang paling kecil di antara mana? Di antara keluarga aku anak paling bungsu. Siapa mau dengar saya? Gideon merasa miskin, Gideon merasa kecil, Gideon merasa nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan menyatakan, tapi Tuhan yang menyertai kamu. Kalau dia terselipkan. Di situ, lalu dia tampil ke Sangka Kalah. Hanya dengan 300 orang dihancurkan rumah musuh yang wah, gede banget. 165.000 pasukan yang kuat. Hanya dengan 300 orang. Nah, kita pun sebagai bangsa mungkin secara sejarah dijajah Belanda 300 tahun, ekonominya hancur. Kemarin lengkarnya Tuhan dengan kondisi yang hancur dan sebagainya. Iya, Tuhan memang mau mengangkat. Makanya dia katakan, itulah semua prajurit ambil dan mati. Serahkanlah para pahlawanmu yang tempatlah mata pajak menjadi pedang. Di Sokomangka menjadi tokoh. Baiklah orang yang tidak berdaya berkat aku adalah Tuhan yang diurusin orang yang merasa tidak berdaya tapi punya hati yang sungguh-sungguh. Amin kan? Amin. Tuhan lagi mengarahkan pelatih dan kesempatannya kepada orang yang merasa tidak berdaya tapi hatinya percaya dan berharap kepada Tuhan dan tulus untuk memberikan seluruh yang dia punya untuk kepentingan itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu. Jadi bapak-bapak hamba Tuhan yang dikasihi dan diperhitungkan oleh Allah, ini harinya kita melepaskan pikiran manusiawi menggantikan dengan pikiran Kristus untuk mengerti Tuhan yang punya kepentingan apa atas Indonesia. Dan kalau kita bicara Indonesia lebih sempit lagi di timur Bali, gerbang timur bukan di bawah Jawa itu kan. Indonesia kan khususnya Jakarta, bukannya kan kota Jakarta di Jawa Barat, tapi di DKI. Tapi kalau kita bicara Pulau Jawa, Bali itu di bawah, di tengah-tengah. Ini tempat yang terakhir. Itu menjadi tujuan pertemuan-pertemuan antar bangsa, pengatur kita. Jadi bapak-bapak yang ada di sini mesti punya pola pikir yang buruk. Tuhan sedang membukakan ayat, terutama tentang dia mendemonstrasikan kemuliaan dan hal yang sangat berat yang sangat ke depan itu. Jadi, tanggal 11 Oktober adalah weekend kami lebih penting menangkap sesuatu kita itu mau apa. Kita paling fokus diri kita paling jangan itu menjadi sebuah. Kalau paling dia meresmikan dan kita menjadi sebuah titik perubahan waktu itu. Kalau macam dibalik karena Tuhan tidak mempercayakan apa Tuhan. Amin. Karena ketika Tuhan berbicara Indonesia, Tuhan berbicara. Amin. Amin.